إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الدين. اللهم آمين. Dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada subuh ini kita akan kembali melanjutkan tentang domiru raf'in muttasilun bil amri dan domiru raf'in muttasilun bin nahi. Silakan dibuka halaman 12. Fi'il amr di dalam ilmu tasrif bagi yang asalnya 3 huruf terdapat 3 bentuk ya. Apa saja ikhwan? Pertama ada if ya. Kita sebutkan dulu ya bentuk pertama if-il, kemudian bisa uf'ul ya. Ini fi'il amr dalam bahasa Arab. Uf'ul, kemudian apa lagi? If'al ya. If'al. Mereka ini asalnya 3 huruf. Ada if-il, ada uf'ul, ada if-il, uf'ul, if'al ya. If'al. Nanti ketiga ini dapat ditasrif ya berdasarkan subjeknya. Kita tasrifkan if-il, kemudian apa? If. Di buku gimana? If-il, if-ila ya. If-ila. If-il, if-ila, kemudian apa lagi? If-ilu. If-ilu. Kemudian apa lagi? If-ili. Ini Bapak Ibu ya, tolong diingat bahwa fi'il amr juga sama ya, dapat ditasrif if-ili ya. If-ili, kemudian apa lagi? If-ila lagi ya. If-ila, kemudian if-ila ya. Ini untuk yang fi'il amrnya if-il. Nah, sekarang yang uf'ul, coba tasrifkan. Uf'ul, kemudian uf'ula, sama ya. Untuk nobirnya sama. Kita pelan-pelan ya. Uf'ula, kemudian uf'ulu, kemudian uf'uli. Kan kalau di buku mah hanya satu contoh ya. Nah, kalau di yang realnya ini ada berapa? Hati-hati kita hitungnya. Uf'uli, kemudian apa lagi? Uf'ula ya. Kemudian satu lagi apa? Uf'ul. Oke, ini yang asalnya uf'ul. Nah, sekarang satu lagi if'al, kemudian if'ala, kemudian apa lagi? If'alu, gitu ya. If'alu, kemudian berarti tetap ada if'ali ya. If'ali, kemudian
if'ali, if'ala, ya, if'ala. Satu lagi apa? If'al, ya. Ini semua adalah bentuk apa itu? Fi'il amr yang asalnya tiga huruf, ya. Ada if'il, uf'ul, if'al. Ini tasrifannya nanti berdasarkan subjeknya. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Uf'ul, coba tasrifkan. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. If'al, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, sekarang kita cari subjeknya, ya, berupa domir rofa muttasil. Nah, persamaan mereka ini if'il, uf'ul, if'al, apa domirnya? Sama loh, apa domirnya? Nah, domirnya anta. Jadi untuk amr yang bentukan pertama itu semuanya untuk anta. If'il, uf'ul, if'al. Ini semuanya untuk anta. Namun antanya itu tersembunyi karena tidak ada bentuk mutasilnya. Itu kurang lebihnya. Kalau yang mutasilnya ada, berarti dia kita hukumi tersembunyi. Nah, mafhum sama sini sama antanya tersembunyi. Nah, ini yang lebih jelas nih. Ada bentuknya. Mana? Oke, Masya Allah. Jadi alif kita lingkarinya. Alif ini adalah subjeknya berupa domir rofa muttasil. Alif di sini apa artinya? Anta, kemudian betul. Berarti alif di sini sama dengan antum. Atau kita artikan alif di sini artinya adalah kalian berdua laki-laki, ya. Baik. Lanjutkan. If'ilu, uf'ulu, if'alu. Mana domirnya? Domirnya waw. Waw di sini apa artinya? Asal kalian, ya, kalian lebih dari dua orang laki-laki. Nah, waw di sini sama dengan antum, ya. Antum sama dengan antum. If'ili, uf'uli, if'ali. Aina domiruhu? Aliyah ada, ya. Ma makna liya? Ada apa maknanya ini? Ya, di sini artinya sama dengan anti, ya. Sama dengan anti. Jadi kalau misalkan yang if'il, uf'ul, if'al itu anta tersembunyi karena tidak ada bentuknya pada lafal, ya. Adapun ini setelahnya karena mereka ada bentuknya di dalam lafal, maka terlihatlah alif, ya, mutasil, wahu mutasil, ya, mutasil. Namun ya di sini artinya sama seperti anti. Baik, ba'dahu. If'ila, uf'ula, if'ala. Aina domiruhu? Mana domirnya? Alif. Hada domir. Baik. Ma makna al-alifuna? Ahsantum. Antum. Ma'nahu antum. Berarti di sini yang pertama ini kalian dua orang laki-laki. Nah, adapun setelahnya ini adalah kalian dua orang perempuan. Bagaimana kita membedakan? Seperti biasa Anda sampaikan, lihat konteks dari kalimat, ya. Bagaimana cara kita membedakan? Sekali lagi melihat konteks kalimatnya nanti ketika kita membacanya. Tab al-akhir, if'ilna, uf'ulna, if'alna. Aina domiruhu? Mana domirnya? Nah, ya, domir, yakni nah. Apa artinya nah di sini? Sama seperti antum, ya. Jika bapak agak kesulitan, ya, sinonimkan, misalkan alif antuma, boleh langsung misalkan if'il, kamu laki-laki. If'ila ada alif berarti kalian dua orang laki-laki. If'ilu, wow, berarti kan
kalian lebih dari 2 orang laki-laki. If'ili ya sukun, berarti kamu seorang perempuan. If'ila alif, berarti kalian 2 orang perempuan. Yang terakhir if'ilna ada nun, ini adalah kalian lebih dari 2 orang perempuan ya. Ikhwas sekalian, ini adalah dasar rumus fi'il amr yang kita semua harus hafal ya. Karena nanti pada setiap contoh dalam Al-Quran bisa jadi bentuknya berbeda. Apa yang berbeda Ustaz? Yang berbeda ini bagian ain yang biasanya. Ya, kita lihat nanti di Al-Quran. Ada yang if'il, uf'ul, if'al. Adapun ke sini setelahnya itu domir rofa mutasilnya sama, semuanya alif, semuanya wawu, ya sukun, alif dan nun yang terakhir. Gitu. Sampai sini jelas dulu. Harus hafal ini Pak ya, Ibu Bapak ya. Karena apa? Karena ini merumus. Sudah baku ya. Ustaz biasa tuh di counting setengah tetap biasa. Pasaki ya Bapak namanya. Udah segini adanya ya. Maaf, sampai sini. Hafal Pak Yadi, hafalkan ya. Salah ya. Sekali lagi coba kita baca. If'il, if'ila, if'ilu. Coba baca Bapak Ibu. If'ili, if'ila, if'ilna. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Nah, ya, baik. Ada domiru rofi mutasil bil amri. Ini adalah domir rofa mutasil bil amri. Al-akhirah, jadi domir rofi mutasilun bin nahi. Yang terakhir adalah domir rofa mutasil bin nahi. Ya, yang rofa sudah selesai. Hari ini terakhir kita bahas. Nah, di sini yang terakhir adalah nahi. Apa nahi Bapak Ibu? Kalau ini kan amar ya, ini perintah semuanya, tata kerja perintah. Adapun an-nahi itu adalah tata kerja larangan. Dibuka halaman 14. Jadi di sini antum melihat ya, sama sebagaimana fi'il amar ada 6, fi'il nahi pun ada 6. Jadi kita baca, dibuka halaman 14. Yaitu, di situ penulis mengatakan, yaitu, kita baca, la taf'il, silakan. La taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Baik, itu kan baru satu ya. Kita ganti ainnya sama amr. Amr juga ada 3 baris. Nah, ini juga ada 3 baris. Kita ganti ainnya ya. Tadi taf'il, sekarang coba taf'ul. Coba kita baca. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Nah, itu bentuk yang kedua ya, dari yang asalnya 3 huruf. Terakhir, la taf'al ya, la taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Masya Allah, berarti 6 dikali 6, berapa Pak? 6 kali 6, 36. Rumus fi'il amr dan fi'il nahi. Tapi ya semua itu antum akan terbiasa ya kalau sering membaca, sering melatih ya di dalam keseharian. Jadi kalau amar apa artinya Pak? Amar itu ya
perintah gitu ya. Kalau nahi itu larangan, berarti nanti artinya jangan ya, jangan. Di sini ada diterangkan la tafdil artinya jangan. Ada huruf ja, ain titik tiga, nun dibaca apa? Jangan. Engkau seorang laki-laki berbuat, jangan engkau seorang laki-laki berbuat. La tafila artinya apa? Jangan. Kalau di sini mah kamu ya, dua orang laki-laki berbuat. Ya. Nah begitu seterusnya. Lihat subjeknya. Artinya apa? Oh alif berarti kalian berdua. Wow, kalian lebih dari dua laki-laki. Ya sukun. Kamu perempuan. Alif, kalian dua orang perempuan. Nah, kalian lebih dari dua orang perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin masih banyak dari kita yang kesulitan di dalam membaca Arab Melayu, nanti salah rencana Ana coba rekam, Ana baca ya. Nanti Bapak Ibu tinggal dengarkan ya. Nanti ada grup khusus ya, ada grup khusus untuk materi ini. Jadi Bapak Ibu di kelas Ana itu hanya dibaca secara global saja. Adapun nanti Ana akan kirim rekaman, Ana akan baca pada setiap paragrafnya. Biar Bapak Ibu bisa melihat, oh ini dibaca jangan gitu ya, ini dibaca dengan gitu, macam-macam. Baik Bapak Ibu ya, ini sebetulnya Bapak Ibu ya, ini teh kitab yang paling ringan ya, di antara mahat-mahat yang ada di Bandung ini kita pakai kitab ini. Adapun yang di atas ini lebih susah ya. Jadi Anda coba menyesuaikan dengan kebutuhan apa di mahat ya. Sama halnya ini kitab seluruhnya sudah dipakai di kalangan pesantren-pesantren dipakai ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyimak. Oh ini dibaca apa, ini dibaca apa. Nah Bapak Ibu biar tidak terlalu lama, kita coba langsung praktek ya, real saja. Ada modulnya? Mangga. Kedudukannya domir yang ada di sini, yang Ana lingkari, termasuk yang ada di fiil tadi, itu semuanya sama sebagai subjek. Karena kita berbicara rofa, semuanya rofa. Domiru rofin, rofa berarti kan? Rofun, ya bisa dibaca rofun, bisa dibaca rofin gitu kan. Nah semuanya rofa Bapak Ibu. Kenapa disebut rofa? Karena semuanya di sini sebagai subjeknya. Coba kalau kita perhatikan, anta, ini apa artinya? Kamu seorang laki-laki. Berarti kalau kita ingat ifil, berbuatlah kamu seorang laki-laki. Nah kamu seorang laki-laki di sini adalah subjek. Ifila alif ini sebagai subjek, yang mana artinya kalian dua orang laki-laki. Berbuatlah gitu kan, berbuatlah kalian dua orang laki-laki. Ifilu, wow sama, berbuatlah kalian lebih dari dua orang laki-laki. Ifili, ya sukun, sama ya, artinya apa? Berbuatlah kamu seorang perempuan. Alif, berbuatlah kalian dua orang perempuan. Ifilna, berarti berbuatlah kalian lebih dari dua orang perempuan ya. Ya Masya Allah Bapak Ibu ya, diharapkan ya banyak bersabar ya. Tahan diri Bapak Ibu untuk datang ke majelis, pahami dengan baik ya. Mengapa seperti itu? Karena Bapak Ibu sedang memahami bahasa Al-Quran ya. Ustaz kan Quran lagi Ustaz nggak terlalu tebal. Iya Bu, Bapak isinya ini kayak begini kenyataannya gitu ya. Jadi makanya anak nggak banyak baca nih di kitab ini, atau fokus aja langsung ke rumus-rumus gitu. Adapun nanti paragraf anak baca, nanti Bapak Ibu tinggal simak saja ya di audio. Itu anak kasih global saja ya. Dan termasuk nahi juga. Nahi juga sama tadi, ada latafil, latafila, latafilu, latafili, latafila, latafil gitu. Ada berapa bentuk? Ada, tinggal hitung ya, 6 ya, ada berarti 18 kali 2, 3 gitu ya. Itu untuk yang dasarnya 3 huruf
Nah, kita praktek aja Bapak Ibu ya, biar nggak pusing langsung. Poin A, surat Al-Baqarah ayat ke-21. Karena Bapak Ibu pasti cenderung ya langsung praktek itu lebih menerap sama ayatnya. Lihat di sini di di poin A ya, dan aturkan dulu jazakumullah khairan ya untuk para panitia. Ini sudah dibuatkan modulnya. Di sini pertama kisah surah Al-Baqarah ayat 21. Kita artikan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pertama, ya ayyuha. Apa artinya ya ayyuha? Wahai. Ya, kalau ada kata ya ayyuha di Al-Quran atau ya, itu artinya wahai. An-nasu. Ada surah An-nas, apa artinya? Wahai seluruh manusia. Wa'budu. Beribadahlah kalian lebih dari 2 orang laki-laki. Coba Pak, u'budu, mana rumusnya? Coba Pak, di antara sekian banyak ini, lihat Pak harokatnya Pak, u'budu itu bacanya. U'budu. Ini rumusnya. Berarti u'budu rumusnya. Pak Guru mah mengkecohnya. Uf'ulu. Uf'ulu mah artinya adalah kalian, berbuatlah kalian lebih dari 2 orang laki-laki. Kalau u'budu rumusnya sama seperti uf'ulu, tapi artinya bukan berbuat, tapi apa? Beribadahlah. Ya, u'budu sekali lagi apa artinya? Beribadahlah kalian lebih dari 2 orang laki-laki, tapi termasuk juga perempuan. Jadi u'budu kita sepakati apa rumusnya? Uf'ulu. Ini fi'il amar atau nahi Bapak Ibu? Amar. Ya, fi'il amar ya. Perintah. Karena cocok nggak dengan rumus ini? Cocok, berarti ini perintah ya. Wahai seluruh manusia, u'budu, sembahlah ya oleh kalian semua. Yang untuk terjemahnya menyesuaikan ya. Wahai seluruh manusia, ya sembahlah oleh kalian. Ya. Mana subjeknya di sini? Huruf wawu. Ya. Apa nama domirnya? Domir rofa muttasil ya, sebagai subjek. Duh Bapak Ibu masalah ya. Ya para ulama begini susahnya Bapak Ibu belajarnya. Jangan sampai kita ini tidak mengagumkan para guru-guru kita ini, termasuk guru-guru yang lebih senior dari kita. Nah mereka susah sekali belajarnya, apalagi tentang bahasa Arab. Mereka pun sama berkeluh kesah. Termasuk Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah beliau mengatakan level nahu paling tinggi itu anak pun sama susah belajar. Alfiah Ibnu Malik. Beliau aja sama teman-temannya dia luar biasa sulit ya. Ini dasar Bapak Ibu harus berlatih. Nanti Alfiah mudah-mudahan kalau ada rezeki sampai ke sana. Itu yang expert paling advance gitu. Alfiah Ibnu Malik. Kemudian u'budu, sembahlah kalian ya, sembahlah oleh kalian. Siapa yang disembah oleh kalian? Robba. Berhenti dulu sampai situ. Robba. Apa Rob artinya? Ya secara KBBI Rob itu ya pemelihara gitu ya. Kalau yang kita pahami, Rob itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya Rob, diartikan Tuhan. Ya. Wahai seluruh manusia, sembahlah oleh kalian. U'budu ini fil amr ya. Wawu itu domirnya, artinya kalian, sembahlah oleh kalian. Robba, Tuhan. Kalian. Kum. Ya, ini kalian ya, lebih dari 2. Kum itu laki-laki sebetulnya, itu laki, tapi di sini mencakup juga perempuan ya. Wahai seluruh manusia, sembahlah oleh kalian Rob kalian, Tuhan kalian. Alladzi apa? Yang khalaqo. Nah, berarti dulu sampai sini Bapak Ibu. Khalaqo fi'il apa ini? Madi, mudhari, amr, nahi. Khalaqo fi'il madi. Apa rumusnya? Khalaqo wazan.
Allah musta'an. Duh, Bapak Ibu ya. Karena ada yang ngajarin, Masya Allah ya. Harus hafal ini, kholako. Berhenti sampai sini dulu. Kholako, apa rumusnya? Fa'ala, Masya Allah. Dapal ya Bapak Ibu ya. Fa'ala, rumusnya kholako. Ayo domir. Ada, apa domirnya ini? Huwa. Tersembunyi. Kalau tidak ada bentuk pada lafaznya seperti alif, waw, dan semisalnya, kita hukumi dia tersembunyi. Jika di sini kholako rumusnya fa'ala, berarti domirnya huwa. Kembali ke siapa di sini huwanya? Bapak Ibu, kembali ke Allah. Coba kita artikan. Wahai seluruh manusia, sembahlah oleh kalian Rob kalian. Alladzi yang kholaqo, dia telah menciptakan kalian. Berarti siapa di sini Pak? Dia itu yang telah menciptakan. Allah. Kembali ke Robba. Dia bisa kembali ke lafzul jallah, bisa kembali ke Robba. Karena dia itu telah menciptakan kalian. Walladzina, dan orang-orang yang alladzina banyak nih Pak. Ina gitu kan? Berarti dan orang-orang yang min dari qabli, sebelum kalian ya. Berarti Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kita. La'alla, agar kalian tattaqun, agar kalian bertakwa. Ada berapa fi'il Bapak Ibu di sini? Pertama ada u'abudu, itu fi'il amr. Rumusnya uf'ulu. Khalaqa, fi'il apa tadi? Fi'il madi. Kata kerja lampau. Rumusnya apa? Fa'ala. Domirnya apa? Huwa, tersembunyi. Kembali ke Robba. Jadi dia itu telah menciptakan. Siapa dia tuh yang kita bicarakan? Dia adalah Rob. Dia adalah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kalian dan orang-orang ya sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah. Ini bukti kekuasaan Allah. Allah telah menciptakan ya seluruh yang ada di alam semesta ini sebelum kita dilahirkan. Ya, maka sembahlah Allah ya. Wala taj'alu lillahi dan janganlah kalian membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Itu Bapak Ibu ya, Masya Allah. Bapak Ibu, kalau ada aladzi artinya ya, seorang yang. Aladina itu orang-orang yang, ini jamak aladzina ya. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini jelas Bapak Ibu. Wa'budu fil amr ya. Rumusnya ulu ada di situ ya. Nanti mah lengkap insyaallah taala ya, di dalam setiap babnya dibahas di buku ini insyaallah taala ya. Ada yang lebih rinci dari nanti pada babnya tersendiri. Baik, ba'dahu surah Al-Baqarah ya, ayat 126. Baik. Wa id apa dan id apa id ketika. Id sama iza beda ya. Ida kadang jika. Kalau id ketika. Qala, sering ketemu nih Bapak Ibu dari kemarin. Qala, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Ibrahim. Oke. Qala itu sebetulnya dia terdapat domir asalnya ya. Qala itu ada domir asalnya. Apa domirnya? Huwa. Pernah Anda sampaikan, qala artinya telah berkata. Siapa yang telah berkata? Dia ya. Tapi kalau setelahnya ada nama orang ya, gimana faedahnya? Tidak usah diulang huwanya. Berarti gimana? Langsung aja Ibrahim telah berkata, nggak usah dia telah berkata Ibrahim, nggak usah, tapi apa? Langsung Ibrahim telah berkata, bukan diulang, maksudnya tidak dipakai ya. Qala sama kayak kholaqo misalkan huwa, tapi kalau misalkan setelahnya ada nama orang misalkan, nanti huwanya tidak lagi dipakai, langsung diartikan Ibrahim telah berkata.
Dan ketika Nabi Ibrahim telah berkata, Robbi, wahai Robku. Robbi itu artinya wahai Robku, ya, wahai Tuhanku. Ij'al. Nah, berhenti sampai situ Bapak Ibu. Ij'al. Fi'il amar apa nahi itu? Coba cari rumusnya. Mana yang cocok, Pak? Berarti if'al. Ij'al. Rumusnya if'al. Ya. Berarti kan gini, Bapak Ibu. Ij'al. Ini kan Anda tulis ya. Ij'al. Rumusnya if'al. Berarti fi'il amar apa nahi? Amr. Domirnya apa? Domirnya anta. Berarti di sini apa artinya? Jadikanlah. Ij'al kan asalnya ja'ala ya. Ij'al artinya jadikanlah. Kan amr perintah. Jadi jadikanlah. Tapi di sini bukan perintah ya. Nabi Ibrahim tidak memerintah Allah tapi sedang berdoa. Robbi, wahai Robku, ij'al, jadikanlah ya. Jadikanlah oleh engkau ya. Masa sama kamu kan gak mungkin ya, ya. Jadikanlah oleh engkau wahai Allah gitu. Hada ini baladan. Apa baladan? Negeri aminan, negeri yang aman ya. Ini Nabi Ibrahim berdoa, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkata ya, atau telah berdoa, Robbi, wahai Robku, ij'al, jadikanlah hada baladan amin, jadikanlah ini ya, sebagai negeri yang aman. Warzuk. Nah, berhenti sampai sini Bapak Ibu. Asalnya tadi dibaca wa urzuk ya, karena diwasol jadi warzuk. Wa urzuk. Urzuk apa nih rumusnya Bapak Ibu? Urzuk. Berarti ini fi'il amr ya. Sama domirnya sebagai subjek anta ya. Apa artinya urzuk? Nah, ini kan asalnya rozako ya. Nanti mah harus tahu kata dasarnya ij'al. Oh, ja'ala. Urzuk, rozako. Rozako itu kan telah memberi rezeki. Urzuk berarti berikanlah rezeki. Ini bukan menyuruh Allah, bukan. Tapi berdoa kepada Allah. Warzuk, kata Nabi Ibrahim, dan berikanlah rezeki. Ahla. Apa ahla? Penduduknya, maksudnya penduduk negeri ya. Di sini artinya ya kalau mau diartikan sama dia di sini. Ini domir sama dia. Ya, di sini maksudnya dia itu kembali ke negeri. Jadi ahlahu bukan negeri penduduk dia, bukan, tapi penduduk negerinya. Nanti kita pelajari ya di bab yang lain. Min apa min? Dari as-samarat, buah-buahan ya gitu. Masya Allah. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Man, orang yang amana, beriman, minhum, di antara mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumi, al akhiri, dan hari akhir. Berarti ada berapa fi'il amar Bapak Ibu di sini? 2. Ada ij'al, rumusnya if'al. Urzuk, rumusnya uf'ul. Ij'al, kata dasarnya ja'ala. Urzuk, kata dasarnya rozako. Ya. Sama ini domirnya anta. Antanya kembali kemana? Ke Allah. Kan Nabi Ibrahim berdoa kepada ij'al, wahai Allah, jadikanlah wahai Allah, yaitu ya oleh engkau. Urzuk, berikanlah rezeki oleh engkau wahai Allah, itu kepada siapa? Ahlahu, kepada penduduk negeri ya, penduduknya bukannya, tapi penduduk negerinya maksudnya gitu. Minas samarot, dari buah-buahan ya. Bagi man amana minhu, bagi orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir ya. Bapak Ibu, kenapa di sini selalu dikaitkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Kenapa Bapak Ibu? Yang mana ini selalu dikaitkan ya? Kenapa? Ya kan
kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia juga beriman kepada hari akhir. Ya. Iya, betul. Dia bersiap akan hari akhir karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, Masya Allah Bapak Ibu ya, masih ada nih setelahnya ya. Tapi kita fokus dulu ke ayat setelahnya ini karena tidak ada amal ya di ayat yang bawahnya. Langsung loncat dulu ke Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, sampai situ dulu ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, la di sini tidak apa jangan. Coba la ta'kulu. Nah, ini rumusnya apa la ta'kulu? La taf'u la taf'ulu kan la taf'ul la taf'ula la taf'ulu cocok sama ini nih wala ta'kulu wala taf'ulu gitu. Jadi Bapak Ibu harus menyelidikkan oh la ta'kulu rumusnya apa oh la taf'ulu gitu. Ya dinikmati Bapak Ibu ya karena banyak rumusnya ya tapi bertahap sallallahu ta'ala. Dan janganlah kalian memakan la ta'kulu ya. Wow di sini artinya kalian sebagai subjek lebih dari 2 orang laki-laki ya. Tapi termasuk pula perempuan. Wala ta'kulu ya dan janganlah kalian memakan amwal. Nah, amwal ini Bapak Ibu ini jamak taksir dari malun. Apa malun? Harta. Ya, maka itu pada setiap ayat kita akan menemukan mungkin di luar amar dan nahi ya. Kita di sini menemukan jamak taksir. Amwal ya. Amwal. Apa ini? Amwal. Amwal itu adalah jamak taksir, jamak yang tidak berpola, berasal dari bentuk mufrad yang malun. Malun artinya satu harta. Amwal ini harta ya. Ini adalah bentuk jamak taksir berasal dari bentuk isi mufrad yaitu malun. Bilangan satunya malun, lebih dari 2-nya amwalun. Gitu ya. Berarti di situ Allah melarang kita wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian bainan di antara kalian bil batili dengan cara yang batil ya wa tudlu biha ilal hukam lita'kulu fariqan min amwali annas bilithmi wa antum ta'lam. Nah itu ya kita dapat ilahi la ta'kulu ya. Bapak Ibu sekalian, secara apa yang kita bahas amar dan nahi itu ya menunjukkan perintah wajib di dalam hukum secara global di dalam ilmu ushul fikih. Contoh tadi Bapak Ibu, ya ayuhan nas u'budu, sembahlah Rob kalian, berarti di situ menunjukkan wajib ya. Asal perintah itu wajib, barang siapa yang tidak melakukan maka dia berdosa. Wala ta'kulu, kata Allah apa? Janganlah memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan caranya. Maka di sini hukum memakan harta dengan cara yang batil itu adalah haram. Amar menunjukkan wajib, nahi menunjukkan larangan, ya itu keharuman. Gitu. Nah, sisanya maka Bapak Ibu dicari kosakatanya. Kita lanjut dulu, fokus kepada contoh. Lanjut lagi di surah Al-Baqarah lagi ya, dibuka halaman selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Coba dibuka Bapak Ibu ya, ayat setelahnya. Surah Al-Baqarah masih sama ya. Nah, ketemu lagi Bapak Ibu, ya ayyuha, apa tadi? Wahai. Alladzina. Nah, ketemu lagi kita Pak Ibu ya. Alladzina, orang-orang yang.
amanu. Telah beriman. Ya ayyuhalladzina, oh ini mah amar Pak. Amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu ya. Amanu fa'alu. Oh, sorry madi ya. Amanu itu fi'il madi. Karena rumusnya coba amanu fa'alu. Amanu berarti mereka telah lebih dari 2 orang telah beriman ya, itu fi'il aman. Wazannya apa amanu? Fa'alu ya. Secara wazan amanu. Oh ya, wazannya tetap fa'alu ya. Ustaz, kenapa nggak ada alifnya? Bukannya fa'alu amanu, bukan. Tapi nanti ikut rumus ini ya. Nanti di buku kedua tasrif dibahas. Fa'alu berarti amanu, wazannya fa'alu. Berarti di sini artinya mereka telah beriman. Ada wawu di sini. Oke, lebih dari 2 mereka telah beriman. Tapi termasuk juga perempuan. Wahai orang-orang yang telah beriman, mereka telah beriman. Gitu ya. Kalau secara lafal mah diartikannya mereka telah beriman. Udkhulu. Fi'il amr apa nahi Bapak Ibu? Amr. Udkhulu. Rumusnya udkhulu. Masuklah. Siapa di sini yang disuruh masuk, Pak? Wow, berarti kalian. Antum. Wow kan artinya kalian. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian. Di dalam as-silmi, ke dalam agama Islam, kafatan, secara sempurna, secara menyeluruh gitu. Wala, dan janganlah. Kenapa di sini bukan tidak? Karena ini nahi juga ya. Wala tattabi'u ya, dan janganlah kalian mengikuti tattabi'u khutuwati. Khutuwat ini langkah-langkah asyaitani, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia. Di sini domir mutasil nanti bersama dengan huruf ya. Kembali ke syaitan. Lakum, bagi kalian, aduun, musuh, adu ya, mubinun, yang nyata, yang jelas gitu. Di sini terdapat fiil. Pertama fiil madi, amanu, wazannya fa'alu, wawu, mereka telah beriman. Yang kedua fiil madi, udkhulu, wazannya ufulu, rumusnya artinya masuklah kalian ya. Kalau rumus Bapak Ibu semua artinya sama, berbuatlah oleh kalian berdua, oleh kalian oleh kamu seorang perempuan. Ari rumus mah Bapak Ibu sami artinya telah berbuat. Tapi nanti pas dicontoh itu berbeda artinya. Karena berdasarkan apa nanti kata dasar. Kayak budu bukan artinya berbuatlah oleh kalian, tapi sembahlah oleh kalian. Karena itu sudah masuk contoh realnya. Adapun rumus ini patokan saja. Ini hanya patokan gitu. Ya, artinya berbuat. Adapun realnya itu sudah mengandung makna. Kayak budu, kata dasarnya abada. Artinya sembahlah oleh kalian. Udkhulu, apakah artinya berbuatlah oleh kalian karena rumusnya ufulu? Kan tidak. Udkhulu artinya masuklah. Karena artinya berasal dari kata dakhola. Kalau masuk udkhulu berarti masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafatan, secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian. Wawu sama Pak Ibu, ini nahi tapi belum dipelajari ya bentuknya. Wawu ini sama kalian, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitani, mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia syaitan itu lakum, bagi kalian, aduwwum mubinun, musuh yang nyata. Ibadah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu az-zina,
innahu kana fahishatan wasa asabila. Wala dan la janganlah takrobu. Nah, janganlah kalian mendekati. Ada yang tahu Bapak Ibu takrobu kata dasarnya apa? Coba diingat-ingat Bapak Ibu, pernah dibahas takrobu, pernah dibahas waktu itu. Apa kata dasarnya? Koruba, Masya Allah. Ya. Ibu-ibu lebih ingat ya Bapak ya, lebih ingat apa yang kadang kita lupa itu Pak. Berarti kata dasarnya apa? Koruba, Ibu ya, Masya Allah. Koruba artinya telah dekat. Berarti kalau la taqrabu, kalian jangan dekat-dekat gitu. Dalam apa? Dalam berzinahan. Wala taqrabu zina, kata Allah. Ini larangan Pak. Ini menunjukkan keharuman, ya. Dan janganlah kalian mendekati perkara zina. Dekat aja nggak boleh Pak. Ya, apalagi terjerumus di dalamnya. Innahu, sesungguhnya, kana. Nah, ini kana teh ada arti lain. Ya, sesungguhnya kana dia itu fahisyah. Kana itu artinya adalah, boleh ya. Sesungguhnya dia itu adalah fahisyatan, perbuatan yang tadi wasa'a, dan sangat buruk, sabila, jalan yang sangat buruk ya. Pak, kenapa Pak di sini Allah melarang perkara zina? Dekat juga nggak boleh Pak, apalagi terjerumus apa? Iya betul, Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti akan ada jalan yang hilang di situ, yang harusnya dinasabkan kepada ayahnya, tapi tidak bisa karena di situ ada permasalahan apa perzinahan. Jadi dekat aja nggak boleh Pak ya dengan fitnah, apalagi mendekat aja nggak boleh, apalagi terjerumus di dalamnya. Satu lagi Bapak Ibu ya, surah Az-Zumar ya, ayat 53. Mangga Pak ini. Fahisateh perbuatan yang kekejian. Innahu kana fahisatan, sungguhnya zina itu karena adalah fahisatan, perbuatan yang keji. Dosa kajian. Jadi dosa fahisatnya dosa yang keji Pak. Zina, membunuh gitu ya. Keji aja perbuatannya. Fahisat. Sa'a itu artinya jelek, udah mah keji, buruk gitu ya. Itu perbuatan zina. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. PR kita semua ya, bukan Anda saja sebagai guru di masyarakat, kita harus mendakwahkan tentang apa? Bahaya zina. Allah bilang jangan dekat-dekat kepada perkara zina. Baik Bapak Ibu ya, dekatnya itu dengan cara apa? Nah itu yang kita lihat di lapangan gitu. Itu Bapak Ibu punya tugas berdakwah tentang hal tersebut ya. Ustaz kumaha hanya sesah hari ayeuna mah baru teh. Tapi ya harus didakwahkan. Mereka harus diingatkan bahwa Allah melarang kita mendekati perkara zina. Dekat aja nggak boleh gitu ya. Maka dihalalkan dengan cara menikah gitu. Ini larangan loh Pak. Larangan teh dosa wala taqrabu az-zina. Nahi itu menunjukkan kepada keharuman. Orang yang melakukan berdosa, yang meninggalkan kumaha statusnya berdosa atau dapat pahala? Misalnya gini, anak remaja ya, dia udah balik, dia lihat, oh ini perkaranya dosa nih, saya nggak mau dekat-dekat. Kalau dia ninggalin itu dia dapat pahala atau tidak? Kata para ulama, ketika seseorang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Jadi Bapak Ibu, kaidah umumnya mengerjakan perintah mendapatkan pahala, meninggalkan larangan pun mendapatkan pahala, karena ini adalah ibadah. Meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Insyaallah Pak, itu usul fikih ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, Az-Zumar 53. Satu lagi aja ya. Qul ya ibadi. Ada qul. Nah, qul apa? Katakanlah ya ibadi. Itu teh ya teh wahai hati ibadi.
hamba-hambaku gitu ya. Ibad, fokus ke kata ibadnya Bapak Ibu. Ibad itu apa artinya? Hamba-hamba. Kan ada kata abid ya. Abid. Kan udah belajar kemarin ya. Wala ana abidun. Nah, abidnya seorang yang menyembah. Kalau ibad apa artinya? Yang para penyembah. Tapi di situ mah artinya hamba-hamba gitu ya, ibad. Abid kan hamba, bisa seorang hamba. Ibad berarti banyak hamba atau para hamba. Ini jamaah apa? Yang ada polanya itu jamaah taksir. Ibad itu di kamus ibad ya. Abid ibad. Ibad itu para hamba. Kul katakanlah ya ibad. Wahai hamba-hamba, iya. Ya tadi situ artinya aku ya. Itu tadi dibaca ya ibadi asalnya. Dibaca ya ibadiya karena itu akan diwasal ke alazina. Ya ibadiyal ladina. Gitu ya. Bersambung, Masya Allah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang, gitu ya. Alazina yang kalian itu asrofu. Apa asrofu? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Kan Allah punya batasan Bapak Ibu ya. Nah mereka keluar dari batas. Gitu. Asrofu itu artinya mereka keluar dari batasan. Sekali lagi kul katakanlah, ini amar ya Bapak Ibu ya. Kul itu amar, kita belum belajar cuma anehkan ini amar. Ya ibadi, wahai hambaku, alazina, orang-orang yang asrofu, mereka telah melampaui batas. Kenapa tahu ada mereka di situ? Karena ada wawu ahsan. Lebih dari 2. Ala, kepada, terhadap, Masya Allah, lebih ahsan terjemahnya. Terhadap anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Ya, la taqnatu ini adalah fi'il nahi. La taqnatu, dan janganlah kalian berputus asa. Rumusnya la taf'alu ya. La taf'alu, la taqnatu ya. Gitu. Min apa min? Dari rahmah. Rahmat kasih sayang siapa? Allah ya. Jadi bagi orang-orang yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, kata Allah, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Min rahmati, kenapa dibaca ti di situ? Karena ada min, Masya Allah. Inna, sesungguhnya Allah yaghfiru, ya senantiasa mengampuni. Yaghfiru, iya selalu Pak. Yaghfiru Pak, ini fiil apa Bapak Ibu? Yaghfiru fiil mudhari. Coba kita tulis ya. Yaghfiru. Masya Allah ya. Yaghfiru, ini fiil mudhari. Yaghfiru. Rumusnya apa? Cari wazannya, rumusnya Pak. Yaf'ilu. Cari domirnya. Yaf'ilu apa? Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, huwa. Rumusnya yaf'ilu, domirnya huwa. Berarti yaghfiru sama nggak domirnya huwa? Sama. Domirnya huwa. Dia senantiasa mengampuni. Artinya yaghfiru di situ adalah dia senantiasa mengampuni. Dia di sini kembali kemana huwanya? Kembali ke Allah lagi. Apa yang diampuni olehnya? Az-dzunuba, seluruh dosa. Jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah Allah, al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Jadi Bapak Ibu, ayat ini para ulama menerangkan bagi orang-orang yang
mereka telah melampaui batas. Ya, Allah itu melarang kita dari berputus asa dari rahmatnya. Jadi sakumaha seueurna dosa, ya, Allah mah pasti mengampuni. Tapi jangan merasa Allah mah maha pengampun. Ya, ingat, kita harus ingat juga bahwasanya Allah itu maha pedih siksanya, agar kita tidak berdalih dengan Allah maha pengampun, biarin aja gimana saya, ya jangan gitu Pak. Tapi agar kita bisa meninggalkan dosa itu, ingat juga bahwasanya betul Allah maha pengampun, tapi Allah juga maha pedih siksanya. Itu kata para ulama, termasuk Syekh Shalih Fauzan, itu cara kita meninggalkan dari dosa. Tapi kalau kita terjerumus ke dalam dosa, maka taubatlah selama kita masih dalam kehidupan ini. Tapi ada satu nasihat Pak dari para ulama, jika dosa dibawa mati belum sempat ditaubati, nanti di atas masyiah Allah. Kalau Allah mengampuni, diampuni. Kalau enggak ya dibersihkan dulu. Ya, duna syirik. Selain syirik, peminum syirik mah atos we gitu. Tapi selain itu, misalkan Bapak, Ibu, misalkannya orang-orang soleh kok masuk surga langsungnya, berat timbangannya, kebaikannya. Tapi orang-orang yang masih membawa dosa itu akan diadili dulu. Ini dibersihkan dulu, apa langsung masuk, itu gimana kehendak Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi betul Allah maha pengampun, tapi juga kita harus takut kalau kita berbuat dosa, jangan-jangan kita tiba-tiba meninggal, ya, atau kita terluput bahwasanya Allah itu maha pedih siksanya, maha pedih azabnya. Jadi meskipun Allah itu kasih sayangnya luas, maha pengampun, tapi Allah juga maha pedih siksanya, agar kita diantara rasa harap dan takut di situ, ya. Itu Bapak Ibu ya, mungkin cukup dulu ya, karena masih lumayan panjang. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah ta'ala. Ya, itu mungkin sedikit contoh-contoh dari apa yang bisa Anda jelaskan. Kuncinya ada di rumus ya. Kalau Bapak Ibu menemukan satu kata contoh kholaqo, rumusnya rumusnya fa'al. Saya ij'al, rumusnya if'al. Udkhulu, berarti rumusnya ufulu gitu. Kata dasarnya nanti teh dicari dakhola, masuk. Udkhulu berarti kalian masuklah gitu ya. Yaghfiru rumusnya yafilu, domirnya huwa gitu. Jadi setiap fiil terdapat domir. Apa domir? Domir rofa muttasil ya, bil madi, bil mudori, bil amri, bin nahi. Saya bin nusane siapanya mengetahui unggulnya bin nahi, bil amri, bil mudori, bil madi. Ciri-cirinya Bapak Ibu tidak ada ya, ciri-cirinya Pak, padahal ada if'il misalkan ya, misalkan dibacanya lagi ya, jadi bisa dibaca depannya if'al, uf'ul, if'il. Tapi kalau nahi adalah ya la taf'il, la taf'ul, ya. Jadi para ulama menjelaskan bedanya nahi dan amr. Kalau amr mah begini, depannya iu gitu ya, udhul, ij'al. Tapi kalau nahi mah depannya ada la taf'ul, la taqnatu gitu kan tadi ya, la taj'alu gitu. Ya betul, pasti domah kasroh aja depan. Jadi kalau melihat Bapak domah kasroh di awal, cek dulu barangkali itu amr gitu. Yang kayak udhulu, ij'al, urzuk gitu kan, itu amar ya. Ya Bu. Iya betul. Hamzah wasl wadhul kan warzuk ya. Hamzah wasli namanya, hamzah tua wasli. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dulu ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya tetap istiqomah, Allah berikan istiqomahan, kemudian Allah berikan kemudahan ya. Bersabar ya, karena para ulama duduk seperti ini, seperti Bapak Ibu sekarang. Dulu pernah seperti ini ya.
ambil berkahnya Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap majelis itu memberikan keberkahan ya, ketenangan ya. Jadi paham nggak paham, yang penting Bapak sudah melaksanakan kewajiban. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Yang wajibnya belajar, pemahamannya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Baik, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.